Penyakit langka yang menyerang sistem saraf pusat menyebabkan mantan presenter kondang ini mengalami kelumpuhan. Verasta Subardi atau lebih dikenal dengan nama Pepeng lebih banyak menghabiskan hari-harinya di kamar tidur. Menderita penyakit langka tak membuat semangat hidup Pepeng hilang, justru dari situlah dirinya belajar menyelami kehidupan dan juga makna hidup di balik sakit yang dideritanya. Saya itu kecil dari keluarga guru. Bapak saya guru, ibu saya guru. Waktu saya umur 8 tahun, jadi kelas 3 SD, bapak saya meninggal. 2 tahun kemudian, tahun 64, kami sekeluarga hijrah semuanya ke Jakarta. Nah, kami memang sengaja berangkat ke Jakarta karena menurut ibu, dia selalu ingat pesan bapak gini, kota besar akan menghasilkan orang besar. Itu harapannya. Jadi sambil dia membiayai anaknya yang 5 yang pericil-pericil itu, paling kecil itu adik saya waktu itu umur setahun, baru bisa jalan. Kami tinggal dekat sekolahnya. Selalu yakin bahwa segala sesuatunya pasti ada jalan keluarnya. Nah, dari kecil saya ikut lomba puisi, lomba drama tunggal, monolog, dan segala macam. Dan puncaknya waktu saya menang lomba lawak mahasiswa tahun 78. Nah, setelah itu saya ikut banyak lomba-lomba yang lain. Nah, disitulah awalnya saya ketemu dengan teman-teman saya yang kurang waras itu semuanya itu. Itu lawak dilombakan itu sesuatu yang aneh, ya, penontonnya meludak lah waktu itu di tim ya. Pepeng juara 1, juara keduanya saya, juara ketiganya Nana Krip. Pepeng adalah sosok yang pemberani, dia gurunya kita ada pemimpin lah. Dia banyak memberikan petua-petua, jurus-jurus bagaimana supaya tampil tangguh di panggung. Saya punya konsep seperti ini. Ibu, satu langkah lebih maju adalah orang kalau seandainya sudah dikenal. Dan sekarang saya sebutkan konsep itu adalah berbicara dengan, bukan berbicara kepada. Kalau berbicara kepada kan instruksi sifatnya, kalau berbicara dengan keakraban. Nah, saya justru memilih dunia lawak karena saya ingin berbicara dengan, ngobrol sana, ngobrol sini. Padahal sih aslinya saya itu ingin jadi dosen. Cuman saat memang saya udah mulai bekerja, saya mikir-mikir gaji saya 1 bulan 15.000 waktu itu. Makan apa ya anak gue itu? Pepeng ini banyak ide-idenya ya. Sampai akhirnya kami diundang oleh SIS-NS untuk siaran di Prambors. Di sana juga sudah ada Muklis. Jadi kami di Prambors membentuk grup Sersan Prambors. Sersan pisah. Nah, pisahnya juga nggak tahu, bukan karena ribut, nggak apa, karena masing-masing pada sibuk di kantor masing-masing. Ya udah, akhirnya Sersan bubar, nggak jelas kenapa, tapi silaturahim jalan terus. Soal Sersan Prambors, bubarnya itu memang waktu itu saya yang bilang, gue berhenti. Muncul pertanyaan, kenapa sih kok berhenti Sersan? Apa gaji lo lebih gede? Enggak sih. Banget waktu mertua saya nanya, Peng, nah enggak, nah kamu enggak kepengen jadi orang normal? Saya ingat banget waktu, oke Ma, saya telepon teman saya, tolong cariin gue kerjaan, gue butuh uang, gue mau berhenti dari Sersan. Akhirnya teman-teman gue kumpul, saya kerja di bank itu. Percaya, saya berterima kasih sekali sama Pak Lui Eman itu. Pak, maaf Pak, tabungan saya udah habis. Boleh nggak saya minta gaji pertama saya dulu, katanya. Goblok kan. Terus kalau saya pikir-pikir semua kehidupan saya itu sembarangan gitu loh kesannya. Kita we stick to what we chose. Suami saya adalah orang yang harus saya dukung sepanjang dia menjalankan perintah Allah. I think it's okay. Jadi dia tidak melanggar. Itu passionnya dia. Dan saya memang lihat dia lebih bagus di dunianya yang sekarang ini dibandingin di dalam dunia yang kantor ya. Tapi dia jalanin luar biasa. 9 tahun dia jalankan, meskipun mungkin saya rasa dia itu tidak ada, ruhnya tidak ada ya. Jadi dia jalan udah kayak orang gelinding gitu. Dia jalan dan kerja dengan baik. Dari awal saya bilang, katakan, kita nggak akan pernah enak kalau kita nikmatin. Nikmatin aja jalan 9 tahun.
Sampai akhirnya pada suatu hari Muklis, ini gara-gara ini sebenarnya. Muklis itu salah satu anggota Sersan, dia bikin satu TV show. Nah dia mau pakai gedung punyanya Bakri. Nah saat itu saya ditawarin sama dia. Bikin acara lagi, oh udah kumat saya. Asli kumat. Kumat. Sampai bikin satu acara namanya Sersan. Interview kayak warna-warni zaman dulu. Sampai akhirnya saya ditawarin untuk Jari-Jari. Nah Jari-Jari itu tahun 92. Tapi ketika dia kembali, saya rasa sudah waktunya. Jadi waktu itu dapat tawaran itu udah waktu. Jadi kayak kita itu kan ngantri ya dalam hidup ini, antriannya pas di depannya itu he becomes kembali ke dunianya. Nah 92 ke 97 saya itu gelisah terus. Karena apa? Saya kan masih ngantor, kan nggak enak. Minta ngundurin diri, nggak jadi nggak buat. Akhirnya sampai udahlah saya paksa untuk ngundurin diri gitu. Di situ saya berhenti tahun 97. Tahu nggak? Begitu saya berhenti 98 kan krisis moneter tuh. Semua TV show semuanya diem. Wah kami sekeluarga jualan daging, jualan beras. Kami jalanin dengan nyaman aja gitu. Hal yang paling pahit kalau kita pakai akal pasti kita nolak. Itu yang saya bilang. Kita katanya cinta sama Allah. Tapi apa nerima semua keputusannya? Itu masalah lain lagi gitu. Nah saya itu dididiknya seperti itu terus.